Pagi ini izinkan saya eh, meneruskan atau membagikan, melanjutkan apa yang menjadi tema kita di selama bulan ini ya, mengenai pengelola yang baik ya, the good stewardess ya. Jadi apa yang sudah kita terima di minggu lalu, ini juga akan terus sampai di akhir bulan ini. Saya percaya bahwa setiap apa yang kita terima pasti itu berguna buat kita. Amin. Karena kalau kita bicara masalah pengelolaan atau kalau bahasa kerennya adalah penata layanan, ya, itu adalah satu hal yang sudah dari awal Tuhan set up untuk kita semua. Ya, apa sih arti dari penata layan? Ya, saya coba tulis untuk kita semua. Bisa dibantu next ini. Penata layan adalah orang yang dipercaya untuk mengelola sesuatu yang bukan miliknya. Ya, kita inilah pengelolanya Tuhan. Kita adalah orang dipercaya untuk mengelola apa yang bukan milik kita. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu di bumi ini dan segala isinya itulah milik Tuhan. Kita hanya orang yang dipercaya untuk mengelola. Ya, tadi pagi saya sangat diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Hesti, bahwa kita atau Tuhan itu rindu untuk kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Ya, pekerjaan yang baik, pekerjaan baik. Jadi Tuhan itu siapkan semua untuk kita pekerjaan yang baik. Makanya otomatis kalau kita dipercaya juga kita harus melakukan dengan yang baik, jangan asal-asalan. Ya, kalau kita renungkan, saya coba renungkan dengan apa yang minggu lalu kita sama-sama belajar mengenai pengelola. Ya, apa yang tidak kita kelola dengan baik akan diambil. Setuju? Ya, perumpamaan talenta. Satu, yang dikasih satu. Tidak keluar dengan baik, diambil. Ya kan? Makanya apa yang Tuhan percayakan ke kita, apapun itu, jangan dilihat dari ukurannya, jangan dilihat dari jumlahnya, tapi kita keluar dengan baik. Ya, kita diberi sesuatu yang besar, tapi mulai dari yang kecil dulu. Karena tidak ada yang istilah itu tiba-tiba. Ada satu proses. Demikian juga pengelolaan itu adalah satu proses yang berjalan, terus berkesinambungan. Dari saat ini sampai nanti, Tuhan panggil kita semua dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita tidak keluar dengan baik, apa yang sudah Tuhan percayakan, itu akan diambil. Ya. Dan tentu kita juga tahu bahwa apa yang tidak keluar dengan baik juga pasti akan turun kualitasnya. Apapun itu. Baik itu mungkin properti kita, baik itu mungkin hubungan kita, baik itu pekerjaan kita. Kalau tidak kita keluar dengan baik, pasti akan turun kualitasnya. Bahkan akan bisa diambil. Ya, kita baca sama-sama dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Ya, ini mungkin sudah sering kita baca mengenai Tuhan tempatkan manusia dalam Taman Eden. Ya, saya baca untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden adalah buatan Tuhan, miliknya Tuhan. Manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara. Ya, itu kata dan, jadi dua-duanya harus dilakukan, bukan atau. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ya, jadi perintah Tuhan ini adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya kan? Jadi mengelola itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Kalau boleh saya sarikan ya dalam kehidupan ini ya, ada 3 bidang sebetulnya yang sangat penting untuk kita kuasai. Yang pertama adalah leadership, kedua adalah relationship, dan yang ketiga adalah stewardship.
Ya, 3 bidang ini Tuhan mau kita menguasainya untuk kita bisa berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Ya, saya percaya bahwa dalam ketiga hal inilah gereja ataupun gereja kita itu pasti ada atau pasti dibicarakan dalam setiap tema di bulanan kita. Ya, tema bulan ini kita bicara masalah pengelolaan, stewardship. Ya, karena itu hal yang penting. Amin. Ya, Tuhan mau kita mengusahakan dan memelihara. Ya, taman ini adalah taman yang dipercayakan kita untuk kita semua. Taman ini bisa bicara masalah keluarga kita, bisa masalah pekerjaan kita, bicara masalah pasangan kita, pergaulan kita. Itu Tuhan siapkan semua untuk kita semua. Ya. Yang dipercayakan itu kita kelola dengan baik. Amin. Tapi ketika kita mengelola yang bukan dipercaya, apa akibatnya? Dosa. Ya, ketika manusia itu mengambil buah yang bukan dipercayakan, bukan untuk dikelola, dia putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, makanya kita harus hati-hati. Apa yang Tuhan percayakan harus kita kelola dengan baik. Tetapi janganlah kita repot dengan yang bukan kita dipercaya. Ya, orang sibuk dengan apa yang dimiliki orang lain. Orang sibuk dengan apa yang orang lain punyai. Ya, sementara kita punya sesuatu yang harus kita kelola dengan baik. Kita sibuk dengan yang di luar kita. Ya, apalagi kalau sekarang kita lihat media massa begitu luar biasanya. Ya, ada istilah flexing sekarang kan gitu. Ya, orang kadang-kadang, ini tiap hari dia keluar negeri, tiap hari ganti mobil. Ya kan? Buat kita seolah-olah jadi iri hati di situ. Ingat ada firman Tuhan kan? Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, maka timbullah segala macam kejahatan. Ya, kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ya, karena kita dipercaya. Amin. Ya, kita nggak sempurna, tapi kita istimewa. Makanya kita dipercaya. Ya, katakan istimewa. Oi, luar biasa. Ada satu suara yang luar biasa ini. Ya, kita istimewa. Walaupun kita nggak sempurna. Makanya kita punya tugas, punya tanggung jawab, punya tujuan dari Tuhan untuk kita menyelesaikannya. Ya, kelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percaya kepada kita semua. Ya, mengelola itu artinya mengusahakan dan memelihara. Ya, tadi saya katakan suatu quote yang baik yang pernah saya baca. Ya, the best way to keep something is to work it. Ya, the best way. Ya, jalan terbaik untuk kita bisa memelihara adalah dengan mengusahakannya. Ya, itulah bicara masalah mengelola dengan baik dan benar. Ya, Tuhan mau kita mengelola apa yang dipercayakan kepada kita semua. Amin. Ya, kelola dengan baik. Karena itu itulah Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Dia rindu kita bisa menghidupinya di situ. Karena pekerjaan baik sudah Tuhan siapkan di awal, bahkan sebelum kita diciptakan. Ya. Ada 4 hal sebetulnya kalau boleh saya sarikan ya mengenai next ya. Apa sih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini? Yang pertama adalah masalah waktu. Ya, waktu itu adalah hal yang semua orang punya kuota yang sama. 86.400 detik setiap hari. Saya hafal karena saya berhitung. Ya. 86.400 detik. Tiap orang itu sama. Walaupun itu mungkin orang anak-anak kah, walaupun orang tua kah, walaupun dia mungkin presiden kah, orang biasa kah, semuanya sama. Ya. Uniknya dengan waktu adalah kita tidak bisa pinjam waktu itu. Kita tidak bisa berikan waktu orang lain. Kita tidak bisa
hutang. Ya. Yang kita bisa adalah kita kelola waktu dengan baik. Ya. Maka ada istilah on time, itu kita belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Ya. Mulai belajar untuk on time, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Ya, jangan sampai terjadi satu hal yang penting dan genting, itu suatu hal yang mungkin sudah harusnya kita ada di situ. Ya, tapi kita harus atur dengan baik. Yang kedua adalah bicara masalah bakat, talenta, kemampuan, potensi. Itu juga harus kita kelola dengan baik. Tuhan pasti ada bakat, potensi, kemampuan dalam diri kita masing-masing. Ya, karena melalui bakat, potensi itulah kita dikembangkan Tuhan untuk jadi pribadi yang maksimal. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita butuh talenta, kita butuh potensi, kita butuh bakat. Jangan sampai bakat yang Tuhan terima, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita tidak pakai dengan baik. Kita tidak kelola dengan baik. Ya, kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan itu pakai dengan baik. Sehingga apa yang kita putuskan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang ketiga bicara masalah harta. Ya, pasti dah. Ini hal yang lumrah yang sering kita dengar mengenai pengelolaan harta, mengenai uang, mengenai kekayaan. Ya, sering kita dengar dalam YouTube ataupun dalam TikTok ya. Itu dikatakan begini, uang bukan segalanya, ya kan? Tapi segalanya perlu uang. Uang nggak dibawa mati, tapi rasanya pengen mati kalau nggak punya uang. Ya kan? Apalagi? Ya. Tapi masalahnya bukan di uangnya sebetulnya, tapi cara kita mengelola itu kita dengan baik. Uang nggak salah, uang itu netral. Tapi kita yang kadang-kadang kita salah dalam waktu kita mengartikan itu. Seolah kalau nggak punya uang kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi karena kita salah mengatur uang, salah mengatur berkat, salah mengatur pundi-pundi yang sudah Tuhan siap pada kita semua. Sehingga apa yang kita terima itu bocor begitu saja. Ya, kelola dengan baik apa yang sudah Tuhan percaya kepada kita semua. Yang keempat bicara masalah hubungan. Hubungan juga kita perlu jaga, perlu kita pelihara, perlu kita usahakan dengan lebih baik lagi. Amin. Ya, apalagi kalau kita sudah sekian lama berumah tangga dengan pasangan, perlu kita jaga dengan baik. Ya, perlu kita usahakan lagi dengan baik. Ya, kasih mula-mula kita munculkan kembali sehingga harmonisasi itu terjadi di situ. Ya, kalau kita nuruti manusia pasti ada rasa bosan, itu pasti ada. Tapi apakah itu yang akan terus kita gumuli? Ya, hubungan itu perlu kita kelola dengan baik. Baik itu di keluarga, baik itu di pergaulan, di pekerjaan juga. Ya, 4 hal ini yang kalau menurut saya adalah hal yang perlu kita terus belajar untuk kita kelola dengan baik. Amin. Ya, ini baru pembukaan. Ya, intinya adalah bagaimana sih kita bisa menjadi pengelola yang baik. Ya, saya coba singkatan secara sederhana ya. Tapi kalau mungkin nanti waktu nggak cukup, mungkin saya akan cukup ringkaskan karena ada 3 hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini. Tapi kalaupun 3 nanti nggak cukup, mungkin 2 yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah belajar untuk kita bisa hidup yang seimbang. Amin. Ini nggak bisa gimana ya? Belajar untuk hidup yang seimbang, kehidupan yang seimbang. Ya, dalam dunia ini ada siang dan malam, pagi dan petang. Sama ya. Hitam dan putih. Ya, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Ada waktu kita memberi, ada waktu kita menerima. Semuanya serba kontradiktif. Ya, tapi kita harus bisa mengatur keseimbangan itu. Ya,
Orang bisa berjalan, orang bisa naik sepeda karena seimbang. Orang bisa lewat di titian yang mungkin kalau dulu waktu SD kita lihat di balok memanjang itu. Karena ada keseimbangan. Biasanya tanpa ada keseimbangan kita akan jatuh, ya kan? Karena tidak seimbang, akan mudah runtuh di situ. Ya. Keseimbangan bukan berarti semua dibagi rata, tetapi semua dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Itulah keseimbangan. Ya. Mengelola keseimbangan dalam hidup agar hidup produktif dan maksimal dalam menggenapi rencana Tuhan. Ya. Seimbang bukan berarti bagi rata, tidak, tapi kita harus tahu musim apa kita saat ini. Ya. Setiap kita pasti ada musimnya. Setiap kita mesti ada sesuatu yang Tuhan harus kumuli. Ya, ada prioritas dalam hidup kita. Kita tidak bisa katakan semuanya prioritas. Nggak bisa. Kalau kita bicara semua prioritas, berarti sebenarnya tidak ada yang prioritas. Kita semua prioritas dalam hidup ini harus ada. Ya, harus kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Sehingga hidup kita semakin hari semakin maksimal dalam Tuhan. Untuk menggenapi rencananya. Ya. Rencana Tuhan itu luar biasa. Ya. Pengkhotbah 3, 1-5 katakan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya. Kadang-kadang yang terjadi kita waktu menuju ke sana, itu yang kita sering gagal di situ. Kita sudah bosan di situ. Kita mungkin merasa kok begini-begini saja. Ya. Kita tidak bisa mengembangkan apa yang potensi yang Tuhan sudah sediakan pada kita semua. Ya, waktu kita tegur kita langsung mundur. Ya, pada dalam kehidupan kita ini gesekan pasti terjadi. Karena itulah proses pendewasaan yang Tuhan lakukan. Ya, manusia perlu digesek, iya. Biar apa? Biar tajam. Biar lebih tahu mana yang harus dibangun, mana yang harus dikurangi. Amin. Perlu keseimbangan dalam hidup ini. Ya, sehingga kita bisa menentukan, kita bisa mengambil langkah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan menciptakan keseimbangan dalam hidup ini supaya kita memiliki sikap hati yang bergantung penuh kepada Dia. Next slide. Berikutnya. Ya, itu saya tulis di situ. Tuhan menciptakan keseimbangan dalam hidup ini supaya memiliki sikap hati yang bergantung penuh padanya dalam perilaku kita. Itu Tuhan mau. Keseimbangan terjadi itu untuk kita bisa bergantung penuh. Ya. Karena rencana Tuhan itulah indah pada waktunya. Ya, tanpa campur tangan Tuhan kita susah untuk bisa memenuhi itu. Amin. Makanya kita dipercaya harus tahu Tuhan ini mau kemana nih Tuhan. Rencana apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Itu bicara masalah apa yang menghidupi kita saat ini. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada 3 yang ada dalam tubuh kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Gimana kita mengelola ini dengan baik? Itu akan menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Ya. Saya gambarkan suatu ilustrasi yang sederhana. Bisa kelihatan ya? Ya. Bahwa irisan antara tubuh dan roh itu adalah jiwa kita di situ. Ya. Ya, Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut, daging lemah. Ya. Dua-duanya hanya mengikuti saja ini. Ya. Jiwa inilah yang perlu kita kelola dengan baik. Karena di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, perasaan, emosi. Selama kita tidak kelola dengan baik, ya tergantung kita mana yang kita lebih pentingkan ini. Apakah kita lebih mementingkan tubuh kita, ya, yang masuk dalam pikiran kita, sehingga perilaku kita lebih pada
duniawi, kedagingan kita. Tetapi atau sebaliknya. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang menghidupi pikiran kita adalah roh dari Tuhan, firman Tuhan. Maka roh kita akan semakin kuat. Ya. Kehidupan kita adalah kehidupan dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Amin. Inside out, bukan outside in. Ya, dari dalam keluar. Itu Tuhan mau kita seperti itu. Jadi di dalam ini harus kuat. Dalam ini yang menghidupi kita. Walaupun kita dalam dunia, iya. Kita perlu makan, iya. Tetapi janganlah yang ngedrive, yang mengatur dalam dunia ini. Tapi roh kita yang harus mengatur. Karena inside out itu Tuhan yang mau. Ya. Doa Bapa kami bicara masalah on earth as in heaven. Amin. Di bumi seperti dalam surga. Ya, kita hidup di bumi, iya. Tapi punya pola pikiran di surga. Itulah in out, inside out. Ya. On earth as in heaven. Di bumi seperti di surga. Itu Tuhan mau kita seperti itulah doa Bapa kami. Doa sering kita ucapkan. Ya. Setiap hari. Amin. Roma 12 ayat 2 dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Budimu, bukan pakai akal. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, berubahlah pembaruan budimu. Setiap hari kita harus berubah, mengubah mindset kita. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Melalui apa? Melalui kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Melalui terus kita kedekatan dengan Tuhan. Amin. Siapa yang di sini masih membaca Alkitab yang dituliskan dari Pak Jerry selama 2024? Masih ada? Oke, Pak Cik, terima kasih. Sekarang kita masuk di kitab apa? Tim Hakim. Benar? Halo? Atau sudah? Ya? Sekarang kita di Hakim-Hakim. Ya. Terus kita harus perbarui budi kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Kalau kita enggak isi ya makanan ini dalam hati kita, ya gimana kita bisa berubah budi kita? Ya, perlu pembaruan itu setiap hari, setiap waktu. Ya, dipaksa, iya. Memang enggak enak. Saya juga memaksa diri untuk membaca itu memaksa diri. Saya baca biasanya sebelum saya tidur. Ya, terserah kita mau cari waktu yang seperti apa. Tapi saya paksa untuk itu. Karena saya mau nih, roh saya semakin hari semakin kuat. Ya, saya imani bahwa kedua kita adalah inside out. Ya, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu kita bisa telaah dengan baik. Karena budi kita, akal budi kita, itu diperbarui oleh firman Tuhan. Ya, tadi pagi Hesi sangat luar biasa menjelaskan mengenai menjaga hati, menjaga mata, menjaga mulut. Ya. Kalau hati ini atau pikiran kita tidak diperbarui, gimana kita bisa menjaganya? Ya. Kita mudah terombang-ambing dengan setiap pengajaran yang palsu ini. Angkatan ini bengkok hatinya ini. Ya. Banyak pengajaran sekarang yang kita dengar. Ya kan? Banyaklah. Tapi kalau kita tidak kuat di dalamnya, kita mudah terombang-ambing nantinya. Ya. Ada orang A, kita ikut A. Orang ngomong B, kita ikut B. Ya. Tuhan mau tetapkan bahwa perintahku adalah iya dan amin. Ya, kalaulah dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Termasuk juga firman Tuhan. Ya. Amin. Ya. Ya, hidup kita lah inside out. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, for we live by faith, not by sight. Kita hidup bukan karena kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Hidup kita karena iman. Apa sih iman?
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Gimana kita bisa timbul iman kalau kita tidak baca firman Tuhan? Makanya kalau gereja mengajak kita untuk membaca Alkitab setahun, itu tuh apa? Untuk menimbulkan iman kita. Ya. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena iman yang dalam hati kita ini. Ya. Iman ini yang perlu dibangun setiap hari, setiap waktu. Sehingga hidup kita semakin kokoh dalam Tuhan. Ya. Kita dipercaya lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Karena adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Untuk menggenapi rencananya. Amin. Perlu kita terus digembleng dengan firman Tuhan. Ya. Kalahkan itu kemalasan kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Latih diri kita. Ya. Pengelolaan itu bukan bicara 1-2 hari, tapi terus menerus. Jadi perlu latihan. Latih diri kita. Ya, sehingga semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, terus. Jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan ataupun jangan jangan malas lah. Kadang pun kalau saya baca di situ, saya juga kadang nggak tahu, tapi saya baca dulu aja. Karena saya percaya bahwa ada suatu pewahyu nantinya kalau saya baca terus. Karena kadang-kadang begini, hari ini saya baca ya, tapi begitu saya beberapa hari kemudian baru saya ngerti, oh itu kemarin itu begini ya. Apalagi kalau kita baca dalam renungan atau membaca setahun yang sudah dikirim dari gereja, itu nggak urut antara kemudian dari perjanjian baru, perjanjian lama ke perjanjian baru. Tetapi sangat mendukung ternyata. Ya, sangat mendukung. Sehingga itu membuat kita semakin kayak ada peneguhan di situ. Ya, saya ajak semua kita dorong semua, ayo. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Kalau sekarang bolong-bolong, ayo kita tambal itu bolong-bolongnya itu. Ya, sehingga bolongnya nggak semakin besar. Dan akhirnya nantinya apa yang kita terima nggak bocor begitu saja. Amin. Setuju nggak? Amin. Yang kedua adalah belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya, setelah kita belajar hidup yang seimbang, yang kedua adalah belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya, Tuhan sudah percaya kepada kita semua. Jadikan itu dalam hidup kita sebagai gaya hidup kita. Kita adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ada orang, nggak ada orang, kita dapat dipercaya. Ya, jangan hanya kita melakukan segala sesuatu karena dilihat orang. Ya, kepercayaan adalah suatu hal yang mahal dalam kehidupan ini. Ya, banyak kalau kita lihat, kita dengar dalam media massa, ya kan, orang turun jabatan, orang mungkin masuk dalam bui karena masalah ketidakpercayaan. Ya, tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang dapat dipercaya dalam Tuhan, karena kita menghidupi setiap firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercaya rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Siapa hamba-hamba Kristus? Saudara dan saya. Ya. Yang dipercaya rahasia daripada Allah sendiri. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, let a man so consider us as a servant of Christ and steward of the mysteries of God. Ya, ada kata-kata servant, ada kata steward. Ya, ada kata pelayan, ada kata hamba. Ya, semuanya fungsinya sama. Ya, semua adalah fungsi adalah kita penjaga. Kita adalah pengurus. Kita adalah pelayannya Tuhan. Amin. Yang dipercaya Tuhan.
Ya, hamba adalah orang dipercaya oleh tuannya untuk menjaga, untuk mengurus miliknya. Suatu kerinduan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang dapat percaya di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia juga bisa melihat bahwa kita adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ya, manusia akan melihat bahwa kita adalah pribadi yang dapat dipercaya. Melalui apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita. Karena pengelolaan itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar slogan, tapi sesuatu yang real, nyata. Orang bisa melihat. Ya, apa sih dimaksud dengan dapat dipercaya? Dua hal yang bisa saya sampaikan di sini adalah yang pertama adalah orang yang punya integritas. Ya, orang yang jujur, orang yang kalau istilahnya kerennya adalah walk the talk. Ya, dia melakukan apa yang dia ucapkan, itulah walk the talk. Ya, saya sebutkan di sini bahwa definisi sederhana dari suatu integritas adalah berani melakukan apa yang diucapkan sebagai nilai-nilai yang dipercaya dalam hidupnya. Berani melakukan apa yang diucapkan sebagai nilai-nilai yang dipercayai dalam hidupnya. Walk the talk. Berjalan dengan apa yang diucapkan. Ya, saya nulis ini bukan berarti saya sudah melakukan dengan baik. Amin. Saya juga belajar untuk itu. Karena kadang-kadang saya juga kepleset. Ya, sering karena namanya jalan juga kadang kita kepleset. Karena kita nggak fokus. Ya, tetapi saya punya teman-teman yang luar biasa yang mau menegur saya, utama istri saya. Ya, dia tegur saya. Ya, kita perlu hubungan yang baik untuk apa? Untuk saling kita bisa menegur. Amin. Karena kita adalah pribadi, harus kita pribadi yang punya integritas dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Namanya omdo. Ya kan? Apa omdo? Omong doang. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi pribadi yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, apa yang kita ucapkan, kita lakukan dengan baik. Amin. Seringkali contoh kecil yang seringkali isi saya tegur adalah waktu saya nyetir di sini dan di Jakarta. Di Jakarta saya nyetir banyak ngomelnya. Ya. Karena di sana keluar rumah sedikit udah macet. Tapi kalau di sini kan kita kan dia bilang sama saya kalau di sini saya tenang. Ya. Bisa sambil menyanyi gitu. Kalau di sana menyanyi gimana? Ya. Tapi itulah kenyataan seperti itu. Karena itu saya juga masih belajar juga untuk mengontrol, menguasai jiwa saya untuk tidak berkata-kata yang sia-sia. Amin. Ya, seringkali itu pun saya kadang-kadang lupa. Ya kan? Kalau bahasa kerennya kilaf. Gitu ya. Padahal bukan kilaf, ya sengaja aja. Artinya kita tidak bisa mengatur hidup kita kan seperti itu. Ya, itulah pribadi yang berintegritas. Yang kedua adalah seorang yang berkomitmen, punya komitmen. Ya, saya nggak baca ayatnya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Adalah orang yang percaya adalah orang yang punya komitmen dalam hidup kita, dalam hidup ini. Ya, punya punya kesungguhan. Kalau saya sudah pilih ini, ya sudah, saya akan komitmen di situ, bertanggung jawab di situ. Ya. 1 Korintus 4 ayat 13 ya. Kami difitnah. Kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya. Ini bicara masalah Paulus yang difitnah sana sini, tapi dia tetap ramah, menjawab dengan ramah. Ya, dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengontrol pikirannya, bisa mengontrol hatinya, bisa mengelola dengan baik. Sehingga enggak terpancing dengan fitnahan itu. Ya. Tuhan mau kita bisa mengatur hidup kita seperti itu, punya komitmen. Ya. Punya komitmen bahwa oke, Tuhan, aku mau mengelola dengan baik Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami, pada diri kita masing-masing. Ya. Sehingga tidak ada kesia-siaan dalam
hidup kita, dalam kata-kata kita nggak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan adalah memuji nama Tuhan. Ya. Terakhir, yang ketiga, sedikit aja. Saya tambahkan, belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Itu yang penting. Ya. Karena kalau kita dipercaya, ya, kita sebagai pengelola, harusnya kita bisa mengerti atau berjalan searah dengan apa yang diarahkan oleh yang punyanya. Betul kan? Amin. Nah, kalau kita sebagai pengelola, ya, tapi kita berjalan melenceng, ya, tidak sesuai dengan apa yang punya barang itu arahkan, apa terjadinya? Ya kan, tidak akan jadi apa-apa. Semua cepat capek, ya, satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Ya, tadi ada hubungan dengan firman Tuhan. Belajar terus bergaul dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Ya. Kita bisa tahu isi hati Tuhan karena ada kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan karena ada keintiman kita dalam Tuhan. Intim dalam Tuhan. Ambil waktu, ya, atur waktu untuk kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lebih fokus ke tempat yang lain, tapi begitu dengan Tuhan kita kadang-kadang lupa di situ. Tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah kuota berikutnya sudah muncul lagi. Karena begitu jam 12 itu kita nol lagi di situ. Muncul lagi yang pertama. Ya, tapi sekarang coba kita atur waktu kita dengan baik. Untuk kita ada waktu dengan Tuhan. Ya, kalau itu menjadi suatu budaya yang baik, ya, otomatis mengusahakan dan melihat itu menjadi gaya hidup kita dalam keseharian kita. Tuhan mau mengusahakan dan memelihara itu menjadi budaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita di pagi ini ya. Saya berharap ini bisa membantu kita semua untuk bisa menjadi pengelola-pengelola yang baik.